Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam doa pagi pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan pasti ingin menyatakan rencananya, kehendaknya atas setiap kehidupan kita. Mari kita awali doa pagi pada hari ini, kita akan doa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah. Di pagi hari ini, kami mengundang pribadi-Mu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Biarkan Kau sendiri yang beracara, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Melalui pujian penyembahan, melalui firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Mari bawa segenap hatimu melekat padanya hari ini. Terima kasih Tuhan. Segenap hati dan jiwaku rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hatimu, mengasihimu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Mari bawa segenap hatimu jemaat Tuhan. Katakan, segenap hati dan jiwaku rindukan hadirat-Mu, menyenangkan hatimu, mengasihimu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi, katakan bersama, tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi hatiku, amin. Penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi, sekali lagi katakan bersama, yang lebih indah
tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milikmu. Oh, mari sembah, hati kami milikmu Bapa. Kiana yana 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 yana. Hati kami milikmu. Kami mengangkat tangan kami. Kami pandang wajah-Mu. Kiana yana 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 yana. Bawa hatimu lebih lagi. Kiana yana yana masyaka yana 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 yana. Kami sembah, kami pandang wajah-Mu Bapa. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiana yana yana masyana yana 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 yana. Kau Allah yang besar, Kau ajaib dan mulia. Oh, kami mau bersyukur buat penyertaan-Mu. Kiana yana 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 yana. Mari angkat tanganmu bersama jemaat, nyanyikan. Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu, nyanyikan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kirabadaka mayaraba shandara badaka bayara badaka rama. Kirabadaka bayaraba shandara badaka yarabadaka yarabadaka rabarabadaka rama. Urabadaka bayara mashandara badaka yarabadaka yarabadaka rabadaka yaraba. Kami mengundang pribadi-Mu sekali lagi, Roh Kudus, di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir
dimanapun kami menyaksikan, mendengarkannya. Di dalam doa pagi ini, kami percaya Engkau punya rencana atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Tuhan. Biarkan Kau sendiri, Roh Kudus, yang akan menyampaikan firman-Mu, pesan yang sederhana bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap kehidupan kami. Biarkan ketika pesan ini tersampaikan, kami semakin mengenal pribadi Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa. Berfirmanlah, hamba-Mu serahkan kebenaran firman ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan bekerjalah bagi setiap orang yang mendengarkan pesan firman ini. Hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan mengalami sebuah kekuatan yang baru, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami percaya firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kami. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan dengan sebuah tema, yaitu doa mengaktifkan kuasa daripada Roh Kudus. Mari kita pelajari bersama-sama dari seorang tokoh yang namanya Daniel di dalam Perjanjian Lama. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jemaat, kita tahu bahwa kitab Daniel ini adalah sebuah kitab dengan cerita yang begitu menarik. Cerita di mana seseorang buangan atau seorang tawanan, di zaman itu bangsa Israel telah ditawan dan dibuang, diangkut ke Kerajaan Babel. Di sanalah Tuhan memakai seorang yang namanya Daniel. Di dalam kondisi, di dalam keadaan yang sangat tidak mungkin. Bahkan seorang tawanan atau buangan itu tidak mungkin dia mendapatkan suatu kelayakan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita baca kitab Daniel dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-6, kita akan melihat sebuah kehidupan yang berubah, sebuah kehidupan yang luar biasa. Dari seorang tawanan yang kita tahu bahwa seorang tawanan itu tidak dapat kelayakan lah secara kehidupan. Tetapi Daniel ini justru dapatkan sebuah promosi yang luar biasa. Apa sih sebetulnya kunci dari Daniel ini? Kalau tadi kita baca ayat yang ke-11, pasal yang ke-6 ayat yang 11, itu ada sebuah kisah yang menarik di sana. Daniel sudah berpindah dari kerajaan Babel lalu masuk di dalam kerajaan Media ya, dengan seorang raja yang namanya Darius. Di sana Daniel itu sebetulnya sudah di top level promosi di dalam pekerjaannya. Tetapi di sana ada banyak orang, sebuah kondisi yang tidak menyukai kehidupan Daniel. Singkat ceritanya Daniel itu dibuang. Ya, di dalam apa? Di dalam gua singa. Ya. Nah, ketika Daniel dibuang, nanti ketika Daniel dibuang di dalam gua singa, ketika didengar itu, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan. Saya mau katakan ini bukan sebuah kebiasaan sih, tetapi sebuah gaya hidup. Ya. Apa itu gaya hidup Daniel? Yaitu Daniel itu setiap hari 3 kali, pagi, siang, dan petang, dia selalu memuji dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Dari sini ketika saya merenungkan, mari kita melihat dari sudut pandang bukan jumlahnya, bukan rutinitasnya, tetapi kita melihat dengan kita comparekan kondisi Daniel, apakah memungkinkan seorang tawanan, seorang yang dibuang, bahkan seorang yang walaupun dia dipromosikan dengan kesibukannya,
dia tetap mempunyai waktu untuk mencari Tuhan 3 kali di dalam sehari. Artinya begini, Daniel melakukan itu bukan pada saat ketika dia ini menerima kabar bahwa dia harus dibuang di gua singa. Tetapi sejak dari masa mudanya, mungkin dia sudah dididik, dia sudah punya sebuah gaya hidup untuk dia mencari Tuhan. Sebelum dia dipromosikan pun dia sudah cari Tuhan. Dan ketika dia mengalami ini, dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Kerinduan itulah, kehausan akan mengenal Tuhan. Itulah yang melatar belakangi sebuah kebiasaan yang Alkitab tulis. Biasa dia lakukan. Ya, kita tahu bahwa tidak mudah. Ya, jangankan kita mau persis sama Daniel. Untuk kita berdoa aja setiap hari, kadang-kadang kita punya tantangan yang begitu besar. Kedagingan kita menolak. Ya, kita mau memuji menyembah Tuhan. Tantangannya ada aja. Tetapi Daniel bisa berdiri dan menang atas tantangan kedagingan hidupnya. Jadi kalau saya mau katakan adalah, jangan kita melihat kebiasaannya, tetapi lihatlah sebuah kerinduan, gaya hidup dari Daniel untuk dia mengenal dan mengejar pribadi Tuhan. Itulah kuncinya. Dan kunci yang dibangun, kehidupan doa yang dibangun oleh Daniel ini, itu membawa dampak yang begitu besar. Kita mau lihat ada 3 dampak di mana ketika Daniel itu berdoa, tidak taunya itu mengaktifkan kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang hidup di dalam kehidupan Daniel. Yang pertama, mengaktifkan apa? Mengaktifkan talenta yang ada di dalam kehidupan Daniel, dan talenta itu bukan talenta yang biasa, tetapi talenta yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita buka di dalam Daniel pasal yang pertama, yang keempat, saya bacakan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita lompat di pasal yang pertama. Pasal yang pertama ini menceritakan bagaimana Nebukadnezar, seorang raja itu kepingin mencari orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Lalu diajarkan, dididik mereka, diajarkan tentang tulisan bahasa Kasdim, diajarkan tentang budaya daripada kerajaan Babel. Lalu kalau mereka sanggup, maka mereka diperkerjakan menjadi orang-orang yang bisa memberikan masukan terhadap kerajaan itu. Dan dipilihlah Daniel. Ya. Ayat ini luar biasa karena dikatakan di sana adalah seseorang yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Artinya Daniel ini adalah orang yang punya kemampuan, punya talenta. Saya percaya bahwa setiap kita itu diberikan talenta oleh Tuhan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, Alkitab berkata. Dan talenta Daniel ini mungkin ya, dia diberikan 2 atau 5 talenta. Karena dia itu punya hikmat, pengetahuan, bahkan dia punya ilmu di sana. Talenta ini ketika Daniel kembangkan, Tuhan mengurapinya. Urapan itu turun bukan karena kemampuannya dia. Memang betul dikatakan di ayat Alkitab ini, Daniel itu termasuk orang yang cakap untuk bekerja. Bukan karena kecakapan di dalam dia bekerja sih sebetulnya, kalau saya lihat di sini, tetapi karena hubungannya dia dengan Tuhan. Orang yang cakap, orang yang bekerja, ya, saya perlu garis bawah di sini. Karena apa? Setiap kita punya talenta, kalau kita enggak menggunakan atau mengembangkan, kalau kita enggak mau bekerja, maka sia-sialah talenta kita. Tapi ketika kita kembangkan, kita menjadi orang yang cakap di dalam talenta kita, maka ketika kita punya hubungan yang intim dekat dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengurapi setiap talenta kita. Dengan sebuah tujuan yang luar biasa sih sebetulnya. Ya, kita lihat lagi di ayat
yang ke-20 dikatakan begini. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Jadi bukan cuma Daniel, tapi beberapa orang termasuk 3 sahabat Daniel. Dikatakan didapatinya bahwa mereka itu 3 orang yang bersama dengan Daniel 10 kali lipat cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Disinilah yang dikatakan talenta Daniel itu diurapi 10 kali lipat. Pertanyaannya adalah kenapa kok Tuhan itu mau mengurapi talenta Daniel? Mengapa kok Daniel itu dipakai Tuhan sedemikian rupa? Karena apa? Karena kehidupan doanya. Saya mempelajari dari Daniel begini. Daniel itu tidak peduli dengan kondisi, dengan sekitarnya apa yang terjadi. Dia tetap membangun sebuah persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dan ketika dia membangun itu, doa dia itu membuat dia itu memiliki sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Sudut pandang apa itu? Sudut pandang di mana Tuhan itu punya janji dan punya rencana yang luar biasa atas kehidupan Daniel. Disitulah ketika dia membangun kehidupan itu, dia mengerti bahwa Tuhan itu punya rencana. Doa itu bukan cuma sekedar kita panjatkan, karena kita orang percaya, maka kita harus berdoa. Orang percaya yang berdoa itu akan semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Makanya Daniel itu begitu yakin bahwa Tuhan itu akan pakai hidupnya, Tuhan itu akan berkati hidupnya, dan tidak selamanya walaupun kondisi tidak berubah, dia percaya bahwa satu ketika bangsa Israel akan keluar dan kembali ke Yerusalem, bahkan kehidupannya pun tidak di titik rendah, tapi Tuhan akan bawa dia menjadi kepala. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Berapa banyak kita percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan, terobosan di dalam kehidupan. Ada breakthrough yang Tuhan sediakan. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mungkin sampai hari ini kita bingung bagaimana kita mencapainya. Kita masih meraba-raba gimana sih caranya rencana Tuhan itu tergenapi. Firman Tuhan pagi hari ini, satu kuncinya, bangunlah hubungan yang dekat intim dengan Tuhan. Karena disitulah Tuhan itu akan singkapkan, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan urapi dari apa yang kita punya. Jadi doa dari Daniel itu mengaktifkan urapan Tuhan, sehingga urapan Tuhan itu mengurapi talentanya. Jadi doa itu bukan cuma hal yang simpel. Kita nggak bisa menaruh doa itu sebagai sebuah kebiasaan. Tetapi doa itu membuka urapan itu turun atas kehidupan kita. Lalu yang kedua, mengaktifkan apa? Yang kedua adalah mengaktifkan karunia Roh Kudus di dalam kehidupannya. Di dalam setiap kehidupan kita. Karunia ini apa? Karunia ini berbicara tentang kuasa supranatural. Kita buka kebenaran firman Tuhannya di dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka mohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel itu mendapatkan 2 peristiwa yang luar biasa. Di mana Tuhan memberikan sebuah karunia Roh Kudus turun dan bekerja dalam hidupnya. 2 peristiwa, dua raja dengan 3 peristiwa sebetulnya. 2 kali menafsirkan mimpi daripada Nebukadnezar. 1 kali kepada anak yang meneruskan Nebukadnezar, Belshazzar. Itu ketika tulisan di dinding. Ya, Tuhan menulis di sana,
Daniel mendapatkan hikmat. Untuk apa? Untuk menjelaskan maksud di sana. Karunia ini bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan Daniel. Bagaimana caranya karunia ini bisa bekerja? Kembali lagi kepada sebuah apa? Hubungan. Tuhan itu mengurapi talenta karena kita mengerti rencananya. Di tingkatan berikutnya, Tuhan itu akan mengaktifkan karunia-Nya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika kita itu mengenal. Pengenalan akan Tuhan itu akan mengaktifkan karunia. Ketika Daniel dapatkan sebuah masalah, ketika dia berdoa sujud di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus itu melihat, Tuhan itu melihat di surga. Dan dia tahu siapa yang lagi berseru kepada dia. Dan siapa yang lagi minta tolong kepada dia. Disitulah kuasa supranatural itu turun dan bekerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa itu membawa kita mengerti rencana Tuhan. Dan doa itu membawa kita di dalam sebuah pengenalan lebih dalam lagi. Orang yang mengerti rencana Tuhan, maka Tuhan akan mengurapinya. Dan orang yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka Tuhan akan mencurahkan kuasa karunia-Nya bekerja dalam hidupnya. Di titik itulah doa itu penuh dengan kuasa. Daniel merasakan itu. Pertolongannya itu 3 kali. Tuhan tolong, Tuhan berikan karunia, hikmat itu. Dia bisa menafsirkan mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua ketika Nebukadnezar itu sombong tinggi hati. Lalu mimpi yang ketiga, menafsirkan tulisan di dinding itu. Siapa yang dapat menafsirkan tulisan Tuhan? Kalau bukan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan Daniel. Pengenalan akan Tuhan di dalam hubungan, keintiman. Itulah yang akan menolong kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Mengaktifkan apa? Saya tuliskan begini. Mengaktifkan campur tangan ilahi di dalam hidup kita. Artinya begini. Mengaktifkan intervensi Tuhan secara langsung di dalam kehidupan kita. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata begini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja aku tidak melakukan kejahatan. Raja memberi perintah lalu, lompat kita di ayat yang ke-25. Raja memberi perintah lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Satu ketika ini adalah titik di mana Daniel harus melewati hukuman. Kalau yang peristiwa-peristiwa sebelumnya, Daniel ditolong dengan karunia Roh Kudus. Tapi di titik inilah Daniel tidak lagi mendapatkan sebuah karunia, tetapi betul-betul Tuhan intervensi di dalam itu. Alkitab menjelaskan ketika Daniel dibuang di dalam gua singa. Singa itu bukan singa yang, kalau di zaman itu singa itu dipakai sebagai hukuman. Jadi kemungkinan besar singa-singa itu tidak diberi makan. Makanannya apa? Ya para tawanan yang melanggar dibuang di sana untuk menjadi makanan para singa. Jadi artinya singa-singa itu pasti kelaparan. Begitu Daniel dimasukkan, seharusnya singa-singa itu langsung menerkam. Karena apa? Ayat 25 jelas. Belum sampai itu singa itu sudah menerkam. Tapi semalaman tidak terjadi apapun. Saya teringat ada beberapa lukisan yang menjelaskan peristiwa ini. Jadi Daniel itu lagi duduk, saya percaya Daniel duduk itu bukan di dalam keadaan yang ketakutan atau merenung bagaimana ini ya. Nanti singa-singa ini di dalam kekhawatirannya Daniel, singa-singa ini nanti menerkam dia, tidak. Ya, gambaran itu bagus. Singa-singa itu bisa duduk diam manis. Di balik Daniel itu ada singa yang begitu besar. Saya percaya bahwa itu Tuhan. Daniel, Tuhan langsung intervensi. Bukan cuma menolong,
karunia Roh Kudus itu menolong kehidupannya. Tapi ketika intervensi Tuhan itu turun, Tuhan bukan cuma menolong, tetapi Tuhan membela kehidupan Daniel. Di balik semua keadaan Daniel, dari keadaan tertuduh, Tuhan angkat dia menjadi orang yang tidak lagi tertuduh tetapi orang benar di hadapan. Tuhan nyatakan kebenaran. Daniel tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Dari sinilah kita tahu bahwa kehidupan Daniel itu bukan cuma memberikan sebuah pengenalan akan rencana Tuhan, pengertian, bukan cuma sekedar pengenalan, tetapi sebuah kepekaan akan perasaan Tuhan. Hubungannya begitu dekat. Kenapa kok bisa begitu? Tuhan itu tahu kok Daniel. Daniel itu dari sejak masa mudanya ketika dia dipromosikan pun, dia bukan cuma menolak menyembah Allah lain, tapi dia menolak makanannya pun dia tolak. Makanan aja dia tidak mau. Karena dia tahu, dia menjaga perasaan Tuhannya. Doa itu membuat kita semakin peka. Kita tahu hati Tuhan. Makanya pagi hari ini, jangan sepelekan ketika kita berdoa. Jangan kita jemu-jemu untuk kita itu cari wajah Tuhan. Ketika kita lakukan dengan sebuah pengertian, karena kita haus kepingin mengenal Tuhan, disitulah kita lagi mengaktifkan kuasa Tuhan. Disitulah Tuhan akan turun dan Tuhan akan melakukan rencana yang begitu besar. Amin. Jemaat, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan, setiap jemaat yang menonton atau menyaksikan atau mendengarkan ini. Tapi saya percaya bahwa mungkin hari ini Anda lagi sudah berdoa, tetapi Anda belum melihat tangan Tuhan menolong Anda. Mari kita rubah cara doa kita. Kita berdoa bukan karena minta pertolongan, tapi kan kita berdoa karena kita kepingin dekat mengenal Tuhan. Kita haus, kita mau pribadi Yesus itu memenuhi hidup kita. Saya percaya ketika seseorang berdoa dengan tujuan yang seperti itu, semakin mengenal pribadi Tuhan, maka Tuhan akan tolong setiap kehidupan kita. Amin. Sebentar saya akan berdoa buat Bapak Ibu, saudara sekalian, yang mungkin sudah jauh hubungannya, yang sudah meninggalkan tanda kutip kebiasaan doanya yang sudah dibangun dulu, karena mungkin kondisi, karena mungkin permasalahan, karena sudah menyerah. Saya katakan jangan menyerah. Kalau kita mengalami sesuatu, justru semakin kita harus dekat dengan Tuhan. Atau hari ini beberapa dari jemaat yang menyaksikan ini mengalami masalah dan sudah berdoa, tetapi hari ini kok belum melihat tangan Tuhan yang menolong. Saya percaya kalau Daniel ditolong, karena Daniel itu membangun hubungan yang benar di mata Tuhan. Dia berdoa dengan tujuan yang tepat dan benar. Saya sangat yakin kalau pagi hari ini kita mengubah konsep yang sama. Kita mau berdoa untuk kita mengenal pribadi Yesus. Maka dia hadir dimanapun jemaat menyaksikan. Bukan cuma dia hadir, tapi dia yang akan menolong setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang dulu, kita mau bangun kehidupan doa kita. Kita mau bangun roh kita. Mari kita menyembah Tuhan. Syatakaramaya ramasya. Segenap hati dan jiwaku, Amin. rindukan hadirat-Mu. Amin. Menyenangkan hati-Mu, mengasihi-Mu seumur hidupku. Selamanya tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku.
hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Seperti pujian ini disampaikan, seperti pujian ini kita naikkan. Mungkin seperti itu Daniel berkata di zaman itu. Andai kata kalau pujian ini sudah ada, kita bisa sepakat di dalam kondisi apapun, di dalam keadaan yang tidak ideal di dalam kehidupan Daniel. Daniel bisa berkata, tidak ada yang lebih mulia, lebih indah, lebih berharga selain di dalam hadirat-Nya. Makanya Daniel itu menjadi orang yang tidak peduli di dalam ancaman nyawa pun, dia tetap cari hadirat Tuhan. Mungkin dia juga berkata, tidak ada yang lebih indah dan mulia, lebih berharga daripada pribadi Tuhan yang dia sembah. Pagi hari ini saya percaya, ketika hati kita taruh, kita berkata, Tuhan tidak ada yang lebih indah, lebih mulia, lebih berharga selain daripada hadirat-Mu dan pribadi-Mu Tuhan. Bahkan dunia ini pun tidak dapat mengambil di dalam kehidupan kita, yaitu kasih Kristus. Jemaat, ketika Anda mengalami sesuatu, mungkin Anda mengalami masalah dalam kehidupan Anda, atau Anda sudah tinggalkan Tuhan, hubungan Anda dengan Tuhan. Pagi hari ini, kita tahu bahwa tidak ada sih, saya melihat di dalam Alkitab mungkin apa yang dialami Daniel tidak lebih, bahkan tidak lebih daripada apa yang kita alami sih sebetulnya. Daniel itu di titik terendah. Tetapi dia tahu kepada siapa. Dia tahu kekuatannya. Bukan karena kekuatan gagah perkasanya dia, tetapi hubungan dia dengan Tuhan itulah kekuatannya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah jauh menjauhkan diri dari hubungan dengan Tuhan atau yang sudah punya masalah. Anda bisa mengangkat tangan dimanapun Anda berada. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, hamba-Mu percaya tidak ada batasan apapun antara kami yang ada di sini dengan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan juga bagi orang yang mungkin belum mengenal pribadi-Mu, tetapi ketika mereka menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman itu, ketika mereka mengangkat tangan mereka, itu artinya mereka berserah di hadapan-Mu, membutuhkan pribadi-Mu, penolong, sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang sudah mundur Tuhan daripada-Mu, ketika mereka datang pagi hari ini, Engkau mengangkat kehidupan mereka. Engkau mengampuni setiap kesalahan mereka. Bahkan bukan cuma mengampuni Tuhan, tetapi Engkau akan menggenapi setiap rencana-Mu atas kehidupan mereka. Bahkan bagi setiap mereka Tuhan, ketika mereka sudah sungguh-sungguh berdoa mungkin, tapi mereka belum menemukan jawaban. Hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daniel Tuhan, ketika hatinya benar ketika dia berdoa. Ketika hati kami Tuhan diubahkan hari ini, kami mengerti Tuhan, sebuah esensi pokok dari doa yaitu mengenal pribadi-Mu. Maka Allah yang kami rindukan, yang kami kejar dalam hidup kami, maka Dia menjadi Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Pertolongan-Mu nyata Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat-Mu, bahkan tangan yang berlubang paku itu menjamah kehidupan mereka. Ada kekuatan yang baru bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru bagi setiap umat-Mu Tuhan. Bagi setiap orang-orang percaya.
ada sebuah pengharapan yang baru. Tuhan, ketika mereka berdoa, mereka akan berjumpa dengan pribadi-Mu dari hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Uramasyanda karamaya. Indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milik-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang sangat peduli bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan setiap hidup kami. Betapa berharganya ketika kami berdoa, betapa mulianya ketika kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan hadirat-Mu akan selalu ada di dalam setiap kami, yang akan menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan atau mengikuti doa pagi ini Tuhan. Biarkan berkat kasih anugerah daripada-Mu Tuhan berlimpah di dalam setiap kehidupan mereka. Biarkan penyertaan-Mu semakin nyata Tuhan. Biarkan setiap kehidupan mereka mengetahui bahwa Yesus Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Apapun Tuhan yang mereka doakan, apapun yang mereka kerjakan, Engkau akan buat berhasil di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarkan berkat ini mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, yang percaya bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang besar atas kehidupan kita. Katakan bersama-sama, amin. Sampai jumpa kembali setiap jemaat di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.